Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ya, Dok. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan berdoa, silakan anak-anak ibu cek tempat duduk anak-anak ibu. Apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Tidak ada sampah? Tidak, Bu. Nah, sekarang kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Siapa anak-anak ibu yang mau memimpin doa? Bu. Nah, Rafa, kepada Rafa dipersilakan. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak ibu tahu kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 bulan berapa? Bulan 5 2021. Dan kita akan memasuki pembelajaran kita tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Apa judul pembelajaran kita hari ini? Yaitu pembelajaran 1, yaitu sumber energi. Sumber energi. Nah, Rafa, baik-baik Rafa. Rafa, duduknya disamaratakan dengan Nadif. Bukunya mana Rafa? Nah, pintar. Nah, sumber energi. Nah, setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas kita. Anak ibu Rafa, perhatikan ibu nak. Nah, tanpa energi kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang akan kita kerjakan. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu sumber energi? Tahu, Bu. Apa Rafa? Sumber energi adalah energi yang penting bagi kehidupan kita. Ya, pintar. Sumber energi adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau usaha. Atau sebagian energi juga dikatakan sebagai sesuatu yang menghasilkan energi, juga disebut dengan sumber energi. Nah, anak-anak ibu tahu macam-macam sumber energi? Tahu, Bu. Apa itu Rafa? Menjemur kain. Iya, menjemur kain itu termasuk dari manfaat energi. Yang sumber energi yang pertama yaitu matahari. Nah, matahari yaitu sumber energi yang terbesar di muka bumi ini. Tanpa matahari, kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Nah, dengan matahari kita dapat mengeringkan tubuh kita, mengeringkan pakaian, kemudian mengeringkan bahan makanan seperti mengeringkan ikan asin, kemudian apa lagi? Kerupuk. Nah, kemudian selain itu sumber energi juga bermanfaat bagi tumbuhan yang disebut dengan apa? Fotosintesa.
fotosintesis. Fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang disebut dengan O2, kemudian dengan O2 akan menyerap menjadi CO2 yang disebut dengan karbon dioksida. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan di gambar nomor 1. Rafa, pintar nak, ambil pembelajaran 1 di nomor 1. Nah, sekarang anak-anak ibu amati gambar tersebut. Sudah anak-anak ibu amati? Kalau Gambar tersebut menceritakan tentang apa? orang yang berkain, Ah, orang yang berjemur, iya betul. Kemudian tumbuhan. ya, tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang anak-anak ibu buka di halaman kedua. Silahkan anak-anak ibu jawab pertanyaannya secara berkelompok. Nanti kita bahas sama-sama. Udah siap anak-anak ibu? Udah, Bu. Ya, pintar. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang gambar tersebut. Nah, gambar tersebut menceritakan tentang anggota keluarga yang sedang memanfaatkan sumber energi kita, yaitu matahari. Nah, manfaatnya tadi sudah ibu jelaskan juga. Nadir, kenapa Nadir? Apa manfaatnya? Yang pertama tadi akan mengeringkan pakaian, menghangatkan tubuh, mengeringkan sumber makanan seperti ikan asin, kerupuk, kemudian sebagai fotosintesis bagi tumbuhan. Yang oksigen tadi kata ibu disebut dengan apa tadi, Rafa? O2 atau CO. Pintar sekali anak-anak ibu. Kalau karbon dioksida apa, Radif? CO2. Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan memberikan penjelasan tentang matahari, sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber yang memancarkan panas dan cahaya di muka bumi tadi. Kemudian, cahaya matahari tersebut akan menerangi seluruh bumi sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita di bumi. Nah, peran matahari di muka bumi. Yang pertama yaitu seiring dengan pergantian porosnya, matahari akan berganti menjadi siang dan malam. Kenapa terjadi siang dan malam? Karena matahari berputar pada porosnya. Kemudian, dengan kemiringan posisi bumi, matahari memiliki 4 musim. Yang 4 musim di bagian utara dan selatan, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan musim semi. Kalau di Indonesia ada berapa musim? Ada 2 musim. Ya, pintar. Musim apa aja? Musim panas dan musim hujan. Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, sekarang anak-anak ibu lihat. Apa yang ibu bawa? Ada Dan kain. iya betul, ada kertas, ada tisu, ada kain. Nah, kira-kira kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan salah satu percobaan sumber energi di bumi, yaitu matahari, yaitu untuk mengeringkan pakaian. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tersebut di luar. Nanti setelah kita akan melakukan percobaan tersebut di luar. Nanti kita akan melakukan yang ibu memiliki 2 kertas, 2 tisu, 2 kain. Yang satu kita letakkan di yang tempat yang kena matahari, yang satu lagi kita letakkan yang tidak terkena matahari. Nah, nanti kita lihat perbedaannya.
Nah, sekarang kita telah di luar untuk melakukan percobaan kita. Langkah yang pertama, silahkan anak-anak ibu basahi dulu. Yang punya anak-anak ibu, Nadir silahkan basahi terlebih dahulu. Tisu. Nah, Nadir jemur yang tidak terkena cahaya matahari. Yang punya Rafa kita jemur ke yang terkena matahari. Ya, di situ. Ini yang terkena cahaya matahari. Nah, sekarang kita tunggu selama 5 menit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelas terlebih dahulu. Selama kita menunggu proses percobaan kita tadi, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kisah Ali si biji energi. Nah, sekarang anak-anak ibu baca cerita tersebut. Nah, nanti kita akan setelah anak-anak ibu baca cerita tersebut, kita akan melihat hasil percobaan kita nanti. Nah, silakan anak-anak ibu baca terlebih dahulu. Nah, sudah siap anak-anak ibu bacanya? Sudah. Nah, kemudian silahkan anak-anak ibu ambil hasil percobaan anak-anak ibu tadi. Anak ibu duduk dengan rapi ya, pintar. Nah, kemudian setelah anak-anak ibu ambil percobaan anak-anak ibu, sudah lihat nampak perubahannya? Sudah, Bu. Ya, perubahannya. Nanti perubahannya silakan anak ibu buat dalam bentuk tabel. Ini tabelnya. Silakan anak-anak ibu buat di buku latihan anak-anak ibu sendiri-sendiri. Udah, anak-anak ibu? Nah, ibu akan tanya, apakah perbedaan antara benda yang dijemur di bawah matahari, sinar matahari, dan yang tidak terkena sinar matahari? Apa perubahannya? Cepat keringnya, Bu, yang dua tidak cepat kering. Iya, betul. Yang terkena matahari dia akan cepat keringnya, dan yang tidak terkena sinar matahari dia akan keringnya lambat dan dia akan lambat keringnya daripada yang terkena sinar matahari. Nah, pertanyaan kedua, apa penyebab terjadinya perubahan tersebut? Penyebab terjadinya perubahan tersebut karena yang satu terkena sinar matahari dia akan cepat mengering, yang kedua yang tidak terkena matahari dia tidak akan cepat mengering. Perubahannya terjadi karena adanya sinar matahari. Nah, selanjutnya silakan anak-anak ibu buka di halaman ke-7 tentang gambar jagung bakar. Ada siap mengamatinya anak-anak ibu? Sudah, Bu. Ya, silakan anak-anak ibu buat di buku latihannya. Ya, sekarang sebagai tugas di rumah, sekarang silakan anak-anak ibu baca dulu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Nanti setelah itu kita lanjutkan sebagai PR di rumah tentang pertanyaannya. Karena waktu pembelajaran kita habis, nah sekarang kita membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan kita pembelajaran hari ini, Rafa? Sumber energi. Iya, betul. Apa saja manfaat sumber energi? Menjemur kain. Iya, dapat mengeringkan pakaian. Kemudian? Tanaman. Iya, betul. Pintar sekali. Manfaatnya yaitu dapat mengeringkan pakaian, mengeringkan berjenis bahan makanan seperti ikan asin, kerupuk, dan bermanfaat bagi tumbuhan. Yang manfaatnya yaitu oksigen, yaitu disebut dengan O2 dan karbon dioksida disebut CO2. Kemudian Nadif, kita belajar tentang apa tadi, Nadif? Apa? Manfaat sumber matahari. Iya, betul. Kita juga belajar tentang manfaat sumber matahari. Nah, karena waktu pembelajaran kita telah habis, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
pagi ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.